صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita masih pada kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, kemudian disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukmu ta'atil khalifah, hukum taat kepada khalifah. Nah, sekarang beliau melanjutkan, qala al-musannifu rahimahullah, wa minas sunnati hijranu ahlil bid'ah wa mubayanatuhum wa tarkul jidali wal khusumati fid din wa tarkun nadhari fi kutubil mubtadi'ati wal isgha'i ila kalamihim wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun. Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya ini, wa minas sunnati, dan di antara usul ahlu sunnah, di antara dasar manhaj ahlu sunnah wal jamaah, beliau berkata adalah syariat hijranu ahlil bid'ah, menghajar ahlul bid'ah. Menghajar di sini maksudnya adalah memboikot dan menjauhkan diri dari mereka, wa mubayanatuhum wa tarkul jidali wal khusumati fid din, dan meninggalkan perdebatan dan pertengkaran dalam agama, wa tarkun nadhari, dan tidak melihat fi kutubil mubtadi'ah, pada buku-buku ahlil bid'ah, wal isra' ila kalamihim, dan tidak mendengarkan kepada ucapan mereka, wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun, dan setiap perkara baru dalam agama itulah yang disebut dengan istilah bid'ah. Nah, jadi memang masalah hijranu ahlil bid'ah ini adalah masalah yang telah disepakati oleh ulama salaf. Jadi bukan ulama-ulama sekarang ya, yang baru berbicara tentang masalah ini, namun ulama-ulama mazhab terdahulu. Karena Imam Ibnu Qudamah ini adalah ulama yang lahir pada tahun 600-an Hijriah, dan beliau termasuk ulama besar dalam mazhab Hambali. Jadi beliau adalah ya ulama besar yang dikenal oleh para ulama dalam mazhab Hambali dengan kitabnya dalam mazhab itu Al-Mughni. Jadi kedudukan Imam Ibnu Qudamah ini sama dengan Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Jadi Imam An-Nawawi ulama besar ya, penggagas mazhab dan gitu, yang diakui keilmuannya. Demikian juga Imam Ibnu Qudamah ini. Nah, jadi masalah menghajar ahlul bid'ah ini akan dijelaskan nanti oleh pensyarah. Ini diantara ingkarul munkar, diantara bentuk mengingkari kemungkaran.
Namun dalam mengingkari kemungkaran tentu ada tahapan-tahapannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang menyaksikan kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati', kalau tidak mampu juga, fa bi qalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itu adalah bentuk keimanan yang paling rendah. Jadi memboikot ahlul bidah ini masuk dalam tataran istitoah, kemampuan. Jadi kenapa para ulama salaf, para ulama mazhab dahulu hidup pada masa ratusan tahun dahulu, ya, mereka memboikot ahlul bidah, ya, karena memang ada kemaslahatan di dalamnya, ya, dan karena memang ahlul bidah sedikit. Berbeda dengan zaman kita sekarang, maka disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Maka dalam mengingkari kemungkaran itu ada dengan tangan kalau kita mampu, dengan lisan, dan kalau tidak mampu serendah-rendahnya keimanan adalah dengan hati. Nanti akan dijelaskan oleh pensyarah kitab. Artinya, ya, memboikot ahlul bidah ini diantara, ya, pokok dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Asy-syarhu, penjelasannya. Qala asy-syarih rahimahullah, berkata pensyarah kitab, yakni al-Imam Ibnu Utsaimin, hijranu ahlil bidah, menghajar atau memboikot ahlul bidah. Sekarang apa makna al-hijran itu? Al-hajar. Beliau berkata al-hijranu masdaru hajara. Ya. Al-hijran itu bentuk masdar dari kata hajaru yahjiru, ya. Hajran ini. Wa huwa lughatan, secara bahasa hajar itu adalah at-tarku, meninggalkan. Ya. Wal muradu bi hijrani ahli bid'ah, dan yang dimaksud di sini dengan menghajar ahlul bidah itu, kata beliau, adalah al-ibtiadu anhum, menjauhkan diri dari mereka. Wa tarku mahabbatihim, dan tidak, ya, mencintai kebid'ahan mereka itu, karena bid'ah itu maksiat, ya. Maka tidak boleh kita mencintai kemaksiatan, gitu. Wa muwalatihim, dan meninggalkan, ya, loyal kepada mereka. Bahkan Rasulullah ketika menghajar sahabat yang tidak ikut perang, ada 2 sahabat, ya, yang sengaja tidak ikut perang pada perang waktu itu diwajibkan, di antaranya Ka'ab bin Malik, ya. Nah, beliau tidak mengucapkan salam kepada sahabatnya, ya, wassalami alaihim, ya, dan tidak mengucapkan salam atas mereka, wa ziyaratihim, dan tidak mengunjungi mereka, wa iyadatihim, dan tidak, kalau sakit, ya, tidak melayat mereka, wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan hal itu, dalam rangka untuk memberikan efek jera kepada pelaku, ya, kebid'ahan tersebut. Kemudian kata beliau, wa hijranu ahli bid'ah wajibun, ya qaulihi ta'ala, dan menghajar, ya, memboikot ahlul bid'ah itu hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan tidaklah engkau mendapati satu kaum mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallah, mereka berkasih sayang, tidak memboikot, maksudnya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya.
Jadi pelaku bid'ah ini memusuhi Allah dan Rasulnya, karena mereka membuat syariat yang tidak diajarkan, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, ada ahli bid'ah tawaf di kuburan wali. Seharusnya tawaf dalam Islam itu yang Allah tetapkan dan Rasulnya di Ka'bah. Nah, ini digantinya. Tidak usah kita naik haji, umroh ke Mekah lagi. Cukup umroh di Kerinci, ya, di kuburan siapa namanya? Nah, kelilingnya aja kuburan itu tawaf kita, ya kan? Nah, ini Pak, ini memusuhi Allah dan Rasulnya, karena dia membuat ajaran-ajaran yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Dalilnya lagi dari hadis, ya, li'anna nabiyya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hajar Ka'bah Ibn Malik. Nabi pernah menghajar, ya, memboikot Ka'ab bin Malik was-sahibaihi, dan dua orang sahabatnya, hina takhallafu an ghazwati Tabuk, ketika mereka, ya, tidak ikut perang Tabuk. Jadi perang Tabuk ini termasuk perang yang diwajibkan oleh Nabi. Ada yang sahabat 3 orang, ya, Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya tidak ikut. Maka Nabi 40 hari, ya, selama 40 hari Nabi tidak berbicara dengan dia. Ya, Nabi tidak mengucapkan salam. Sampai turun ayat, ya, Al-Quran yang memerintahkan Nabi untuk kembali, ya, rujuk atau kembali, ya, merangkulnya, karena 3 orang sahabat ini sudah, ya, menyesali apa yang dia lakukan. Nah, ini yang dimuliakan oleh Allah. Jadi memboikot itu, Pak, ini salah satu metode dalam memberikan efek jerah kepada pelaku bid'ah dan pelaku kesesatan. Namun, ya, para ulama mengatakan menghajar itu melihat situasi dan kondisi, melihat dengan keadaan. Kalau seandainya, ya, orang yang diboikot itu, ketika kita boikot dia makin menjadi-jadi, gitu, ya, ya, tidak kembali dia kepada sunnah, ya, makin jauh dia daripada sunnah, maka gunakan metode yang lain, yaitu taklif namanya, Pak, ya. Taklif itu apa? Yang mengambil hati. Karena Nabi di awal-awal dakwahnya ketika lemah, ya, dalam kondisi lemah ketika di Mekah sebelum hijrah, ya, jadi belum ada Nabi menghajar, enggak. Namun Nabi melakukan metode ta'liful qulub, dia mengambil hati, ya, orang-orang kafir Quraisy itu. Ada orang kafir Quraisy itu yang diberikan hadiah oleh Nabi, ya kan, bahkan ada orang Arab Badui yang dikasih hadiah oleh Nabi, ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka nanti ini kembali kepada al-maslahah, ya, wal mafsadah, kembali kepada kebaikan dan keburukannya. Mana yang lebih baik kita lihat. Makanya tidak semua yang diboikot oleh Nabi, ya, ada orang yang bodoh, masih baru masuk Islam, gitu, tidak ada Nabi memboikotnya ketika dia salah. Contoh, banyak Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi, kan tidak ada Nabi marah sama dia, kan tidak, dibiarin, karena Nabi tahu kalau dimarahin ini anak bisa murtad ini nanti, kan. Maka Nabi bersikap, ya, lembut, maka lihat kepada keadaannya. Nah, ini hadirin yang Allah. Tapi memang kalau orang itu Nabi tahu ini kafir Malik ini kuat imannya, ya, kalau diboikot dia, maka akan ada dampak positif, ya, dia akan kembali kepada Allah. Maka masalah hajar ini kembali kepada maslahat dan mudaratnya, ya. Sehingga dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, lakin idza kana fi mujalasatihim maslahatan, ya, litubayyinal haqqa lahum wa tahdhirahum minal bid'ati fala ba'sa bidzalika.
Akan tetapi apabila ketika kita duduk ya, bermujalasah ya, berinteraksi dengan ahlul bid'ah, ada kemaslahatannya, ada kebaikannya, seperti engkau menjelaskan kebenaran kepada mereka dan memperingati mereka dari bid'ah ya, maka tidak mengapa. Jadi nggak apa-apa kita, kata beliau, duduk di majelis ahlul bid'ah, namun dengan cara apa Pak? Dengan alasan apa? Untuk menjelaskan kebenaran ya, dan untuk memperingati mereka dari bid'ah yang mereka lakukan. Iya, misalkan Pak ya, di antara bentuk bid'ah adalah happy birthday Nabi, ya Pak ya, happy birthday-nya Nabi ya. Jadi ketika ada acara happy birthday Nabi itu, datang kita, nggak apa-apa kata dia ya, namun menjelaskan ya kan, kepada masyarakat yang mengadakannya, Pak ya, ini bukanlah perkara yang disyariatkan. Nabi dan para sahabat tidak pernah memperingati hari birthday-nya Nabi gitu. Maka boleh. Nah, ini hadirin yang Allah mulia. Namun kalau seandainya kita datang di situ ya, tidak mampu untuk memperingati mereka dari kebid'ahan itu, maka kita jangan datang. Ini hadirin yang Allah muliakan. Contoh kalau ada orang Syiah, ya, sedang merayakan hari Karbala. Jadi orang Syiah itu merayakan hari Karbala itu Pak dengan menyayat atau melukai diri mereka. Ada yang ya kepalanya itu digores-gores dengan pisau ya kan, karena itu luapan emosi. Nah, tatkala katanya Husain terbunuh di Karbala itu, maka mereka rayakan itu dengan apa? Luapan emosi ini seperti merasakan apa yang dirasakan oleh Husain katanya. Ya kan? Kadang dadanya ya dipukul-pukulnya. Jadi Bapak datang di acara itu kan acara bid'ah ya, untuk menjelaskan kepada mereka tidak boleh gitu, jangan menyakiti diri sendiri kan gitu. Nah, itu boleh ya kalau dalam rangka memperingati mereka dari bid'ah. Tapi kalau tidak mampu Pak, nggak usah datang. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Warubama yakunu dzalika matluban, dan terkadang hal itu dituntut untuk dilakukan. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan serulah mereka ya, ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, yang bijaksana, dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Wa hada qad yakunu bil mujalasati wal musyafahati wa qad yakunu bil murasalati wal mukatabati. Jadi menyeru ya mereka kepada jalan Allah gitu ya, untuk meninggalkan kebid'ahan yang mereka lakukan, terkadang bisa dilakukan dengan bermajelis dengan mereka, bil mujalasah ya, jadi kita duduk di majelis mereka, wal musyafahah atau bertatap muka langsung, face to face kan gitu. Dan juga bisa dilakukan dengan cara bil murasalah, dengan mengirimkan surat, wal mukatabah sama, murasalah dengan mukatabah sama ya, dengan cara kita ngirim SMS lah kalau sekarang, untuk mengingatkan pelaku bid'ah. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya, dan menghajar ahlul bid'ah ini Pak, ini memang seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Qudamah di sini, Al-Imam Ibnu Qudamah ya. Ini memang suatu hal yang telah disepakati ya, bahwasanya disyariatkan. Nah, sebagaimana ini juga dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid
juz yang ke-6 halaman 127. Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, ya, ajma'al ulama'u, kata beliau, ulama telah sepakat. Jadi yang menukilkan ijma' ini Imam Ibnu Abdul Bar ini juga ulama salaf, ya, yang wafat pada tahun 400-an Hijriah. Kata beliau, ajma'al ulama telah ijma' telah sepakat ala anna la yajuzu lil muslimi an yahjura akhahu fawqa salasin, bahwasanya tidak boleh seorang muslim untuk memboikot, ya, mendiami, menghajar, ya, saudaranya lebih dari 3 hari, illa ayyakuna yakhafu min, ya, mukalamatihi, ya, wa salatu ma yufsidu alaihi dinahu, ya, aw yuwallidu bihi ala nafsihi mudarratan fi dinihi aw dunyahu, fa in kana dhalika faqad rakhasa lahu fi mujanabatihi wa bu'dihi, ya, kecuali dia khawatir, ya, illa ayakuna yakhafu min mukalamatihi, ya, kecuali dia khawatir ketika dia berbicara atau kembali baik dengan saudaranya itu, ya, wasalatu ma yufsidu ala alaihi dinu, akan mengantarkan kepada kerusakan agamanya. Jadi boleh di atas 3 hari kita menghajar saudara kita kalau seandainya dikhawatirkan akan merusak agama, artinya dalam perkara agama ini, dalam perkara agama, atau akan melahirkan dengannya atas dirinya, atau ya kalau dia berbicara dengan saudaranya ini, ya, akan menyebabkan kemudaratan pada agama dan dunianya, maka diberikan rukhsah, gitu, ya, keringanan baginya untuk menjauhi saudaranya tersebut, gitu, ya, lebih dari 3 hari. Ya, ini kata beliau sudah sepakat, ya, para ulama dalam perkara ini, ya. Kalau seandainya kita lebih 3 hari, Pak, menghajar, memboikot saudara kita, dikhawatirkan akan merusak agama kita karena memang dia tidak bertobat dari pemikiran sesatnya, gitu. Misalkan dia punya pemikiran Syiah, ya. Bagaimana pemikiran Syiah itu, Pak? Mengkafirkan sahabat. Jadi sahabat Nabi ini kafir katanya, Abu Bakar kafir, Umar kafir, kan gitu. Nah, boleh kita tidak menegurnya selama dia tidak berubah, gitu, ya, sampai dia kembali kepada Islam, gitu, ya, ajaran Islam yang benar. Karena mencaci sahabat itu bukan ajaran Islam, ya. Ini adalah ajaran kedengkian, ya, ajaran Syiah yang dengki kepada para sahabat Nabi, padahal sahabat Nabi ini adalah manusia yang mulia, manusia yang telah Allah ridhoi. Banyak dalam Al-Quran banyak Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridho kepada mereka para sahabat, dan para sahabat juga telah ridho terhadap ketentuan Allah. Jadi sahabat ini manusia yang Allah ridhoi, gitu, ya. Jadi kalau ada orang yang mencaci para sahabat, berarti dia tidak mendengarkan Al-Quran, artinya dia tidak, ya, mengimani Al-Quran. Tentu orang yang tidak mengimani Al-Quran, Pak, dia sesat, ya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian, ya, beliau berkata, wa min hajri ahli bidah, dan di antara bentuk memboikot ahli bidah itu adalah tarkun nadhari fi kutubihim, ya, tidak melihat, itu artinya tidak membaca, termasuk, ya, kitab-kitab mereka. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka khaufan minal fitnati, dalam rangka, ya, karena takut dari fitnah syubhat yang ada pada kitab-kitab mereka. Kata beliau, minal fitnati biha au tarwijiha bainan nas. Karena kalau seandainya kita membaca kitab-kitab mereka, ya kan, ini akan memberikan gambaran negatif kepada orang, gitu, ya,
manusia akan menganggap oh tidak apa-apa juga kita ya mendengarkan apa kitab-kitab tersebut, padahal kitab-kitab itu ya terdapat ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau banyak fitnah di dalamnya. Nah, karena banyak orang yang tersesat Pak, karena mempelajari ya membaca kitab-kitab atau buku-buku ahlul bidah, yang mana bukunya banyak tidak sesuai dengan fakta dan realita. Contoh ya, saya ambil contoh kitab Zaini Dahlan, nah, yang judulnya Fitnatul Wahabiyah. Jadi saya sudah yang beberapa isi kitab ini kita teliti ya, banyak fitnah-fitnah yang tidak betul gitu. Contoh, dia menuduh Syekh Muhammad Abdul Wahab itu mengaku menjadi nabi gitu. Fitnah betul Bapak itu ya. Kapan gitu ya, tidak pernah dalam bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ngaku menjadi nabi, kan parah itu. Iya Pak, dia bilang itu. Nah, sehingga banyak ahli syubhat ya di negeri kita ini sekarang ini mengambil referensi buku itu ya, sesat juga dia orang yang ambil referensi ya. Nah, kemudian dia tuduh ya Raja Saudi gitu ya dan Syekh Abdul Wahab itu memenggal gitu ya muazin gitu. Itu ada di buku itu ya. Jadi muazin itu kan ada sebagian muazin itu sebelum azan kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu kan. Kata penulis buku itu Bang, itu dipenggal langsung lehernya seorang Wahabi gitu. Fitnahnya luar biasa gitu. Iya, parah itu bukunya Bang. Nah, ini termasuk contohnya buku ahlul bidah itu. Nah, itu dipromosikan Pak sama Ustadz ahli bidah. Iya, dibilangnya orang Arab Saudi seperti itu ya Allah, mana ada seperti itu ya. Ya kita ninju orang dalam Islam pun haram hukumnya, karena Nabi mengatakan bahwa al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini termasuk buku ahlul bidah ya. Nah, penulisnya namanya Sayyid Zaini Dahlan. Nah, yang buat saya ini Pak ya, dan bukunya sudah dibantah oleh ulama ahli sunnah banyak sekali ya, diantaranya dibantah oleh ulama ahli sunnah dari India ya. Nah, Ar-Raddu ya ala waswas Dahlan. Nah, ada judul kitab beliau itu bantahan terhadap waswasnya Dahlan gitu ya, yang ya membuat banyak fitnah-fitnah dalam bukunya itu untuk apa? Untuk menjelek-jelekkan ulama di masanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun buku itu Pak dijadikan seperti amunisi ya, bagi ahli bidah untuk menyerang ahlus sunnah. Ya, fitnahnya luar biasa Pak. Mana ada ya orang baca innallaha wa malaikatahu, ya kan? Memang itu bid'ah betul ya. Tapi tidak ada kita menghalalkan darah. Ini udah parah kali ya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka kata beliau ya, kita lanjutkan. Beliau kembali mengatakan falibti'adu an mawatinid dhalal wajib. Ya, menjauhkan diri dari tempat-tempat kesesatan hukumnya adalah wajib ya. Termasuk tempat-tempat kesesatan itu Pak, buku-buku ahlul bidah ya yang mengajarkan kesesatan ya. Kan seperti itu. Maka hukumnya adalah wajib berdasarkan sabda Nabi terhadap Dajjal. Jadi Dajjal itu Pak maknanya dua, ada Dajjal kecil ya. Dajjal itu artinya pendusta, orang yang suka membuat kabar-kabar bohong, informasi yang hoax. Nah, ini Dajjal juga itu. Ada Dajjal yang yang akan muncul di akhir zaman. Ya, itu Dajjal ketika akan dekat hari kiamat. Itu Dajjal besar nama Pak. Itu namanya Dajjal kabir gitu ya.
Iya. Oh iya, boleh. Bismillah, ya. Bismillah. Bismillah, ya. Iya, boleh. Bismillah, ya. Jadi seperti sabda Nabi kepada Dajjal, ya. Jadi Dajjal ini, Pak, secara bahasa artinya segala orang yang berdusta. Pendusta dalam agama itu Dajjal. Kemudian memang ada nanti Dajjal asli, ya. Dajjal yang memang akan muncul di akhir zaman, yang akan membawa fitnah yang luar biasa kepada kaum muslimin, yang akan menguasai dunia, namun dia tidak mampu menguasai dua kota yang telah dijaga oleh Allah dengan memerintahkan malaikatnya, yakni kota Mekah dan Madinah. Jadi semua daerah ini, Pak, akan dikuasai. Indonesia juga ntar, ya, karena dalam hadisnya semua ya kan dikuasai Dajjal. Luar biasa yang hebatnya. Namun dua kota yang tidak mampu dimasuki Dajjal, Mekah dan Madinah. Jadi ketika itu kaum muslimin lagi mendapatkan musibah besar, Pak, ketika turunnya Dajjal sampai turun Nabi Isa. Jadi di masjid, ya, Manaratul Baydha, masjid di Syam, ya. Sekarang masjid itu, masjid Menara Putih itu, Pak, ya, di Suriah. Nah, jadi Imam Mahdi nanti akan sholat di masjid itu, sholat subuh, ya. Maka Allah turunkan Nabi Isa, dan Nabi Isa ditawari oleh Imam Mahdi untuk mengimami sholat. Namun Nabi Isa tidak mau, ya kan, karena beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ya, silakan Imam Mahdi yang memimpin sholat. Dan ketika selesai sholat, ya, Nabi Isa mengatakan, saya akan membunuh Dajjal, karena satu-satunya yang bisa menghancurkan Dajjal itu Nabi Isa. Maka dikejar Dajjal itu, Pak, sampai ke Palestina, namanya Babulut, ya, nama tempat Nabi Isa nanti membunuh Dajjal. Namun Dajjal ini tidak punya kekuatan betul. Kalau sudah melihat Nabi Isa, nampak aja Nabi Isa meleleh, Dajjal itu letoy gitu, Pak, ya. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Tapi kalau selain Nabi Isa kuat, ya kan, Dajjal tidak ada yang mampu mengalahkan. Nah, matilah Nabi Isa, ya, setelah itu. Dan setelah Dajjal, Pak, diuji lagi umat Islam dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu ada, ya, ciri-ciri hari kiamat. Itu ada hari ciri-ciri besar dari hari kiamat, ada 10. Di antaranya munculnya Dajjal dan diturunkannya Nabi Isa. Dan juga Ya'juj dan Ma'juj ini juga luar biasa. Ini hadirin yang Allah. Namun Dajjal yang dimaksud di sini tidak Dajjal kecil, gitu, Pak, ya. Ya, pendusta dalam agama itu Dajjal juga. Ya. Apa kata Rasulullah? Man sami'a bihi, barang siapa yang mendengar tentang Dajjal itu, falyana anhu, maka hendaknya dia menjauhkan diri darinya, jangan didekati, gitu, karena fitnahnya luar biasa. Wallahi, demi Allah, kata Rasul, inna rajula, sesungguhnya seseorang, layatihi, ya, ketika dia didatangi Dajjal, ya, wa yahsabu annahu mu'min, ya, dan dia mengaku dia seorang yang beriman, fayattabi'ahu mimma yub'asu bihi minasyubhat, maka dia akan mengikuti Dajjal itu, ya, dari apa yang dia bawa, ya, dengannya dari perkara syubhat. Artinya dia akan mengikuti syubhat-syubhat yang disampaikan oleh Dajjal, maka menjauh. Nah, ini dalil, ya, yang mengisyaratkan kepada kita harus menjauh kepada orang-orang yang pelaku bid'ah, gitu. Kenapa, Pak? Karena kita akan terkena dari syubhat yang dia sampaikan. Nah, uyukuloda, gitu kan. Nah, ada teman, Pak, bukan teman lah, ya, salah seorang alumni Libya, gitu. Dahulu dia beliau Ahlussunnah, ya, Masya Allah, dai juga, pendakwah, gitu, ya. Namun, ya, ketika itu beliau berdialog dengan salah seorang tokoh Khawarij, ya, ya, murid dari Osama bin Laden yang suka mengebom dan
menghalalkan darah pemerintah Arab Saudi. Jadi Usama bin Laden coba mengkafirkan pemerintah Arab Saudi itu haram ditaati katanya, halal darahnya. Jadi Ustaz ini Pak, ya berdialog lah, mendengarkan penyampaian dari orang Mesir ini Pak. Lama-lama ya kan, dekat dia, lama-lama berbicara, dapat dia pahamnya. Setelah itu terkena dia syubhat. Akhirnya Ustaz ini Pak menulis buku ya, Hukmu ya Ansori Tauhid, itu judul bukunya, hukum pembela Tauhid. Kemudian dia ponis ya para PNS ya, kemudian pekerja pegawai pemerintah, polisi, tentara semua itu semua kafir. Kata dia gitu ya. Karena mereka pembela Tauhid. Nauzubillah ya. Akhirnya dia ya membantu pengoboman Pak ya. Ada beberapa titik di Indonesia ini yang dia ikut andil dalam pengoboman ini. Jadilah dia teroris. Kenapa awalnya Pak? Karena dia dekat ya dengan ahlul bid'ah dari Khawarij. Nah, akhirnya dia mengkafirkan pemerintah kita. Nah, akhirnya kemarin beberapa waktunya kan ditangkap dia. Nah, ya kan dibawa ke Nusa Kambangan gitu ya. Nauzubillahi min dzalik, ini luar biasa Pak ya. Ya, pemahaman kesesatan itu kalau soalnya kita tidak menjauh. Jadi kita bisa terus ini ustadz ya, padahal dia ini ustadz dan hafiz Al-Qur'an juga. Iya. Kalau Bapak pernah dengar namanya, itu namanya ya Aman Abdurrahman. Nah, gitu. Jadi Aman Abdurrahman itu dahulu dia Ahlussunnah juga gitu, lulusan Libya. Ya, ustadz juga beliau duluan. Namun dia karena terkena syubhatnya, murid dari Usama namanya Aiman Zahiri itu ya, yang Al-Qaeda Mesir itu. Nah, sekarang kan sebagiannya gabung dengan ISIS kan gitu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi dia terkena syubhat Khawarij. Sehingga dikafirkan Pak. Kita ini kafir juga kata mereka. Kita ini enggak Ahlussunnah lagi, kita Murji'ah. Jadi yang tidak mengkafirkan pemerintah Pak, yang tidak memberontak kepada pemerintah itu Murji'ah katanya. Ya kan? Nah, karena memang ya Khawarij itu Pak selalu menjuluki Ahlussunnah dengan Murji'ah. Karena kita tidak mau ikut ya keyakinan mereka yang mengkafirkan pemerintah. Bahkan tidak hanya mengkafirkan, sudah pada taraf apa? Mengeksekusi pemerintah. Nah, dibom ya kan. Bahkan di kemarin itu di Tebo Pak ya. Diserangnya kantor polisi dengan panah. Ya kalah lah dia gitu. Polisi dengan pistol dengan panah. Kena tembak dia sama polisi. Nauzubillah. Padahal pelakunya itu Pak anak polisi juga. Tinggal dekat rumah kakak saya di Morgun, rumah ayahnya. Tahu kakak saya siapa itu ayahnya polisi itu ya. Tapi anaknya kena syubhat pemikiran Khawarij. Ini hati-hati betul ya kita. Jadi kalau teman kita yang sudah rujuk, alhamdulillah. Kalau ada ya kan, alhamdulillah. Itu hidayah Allah ya. Ada juga yang sudah rujuk itu Pak, Omar Pate namanya. Nah, jadi Omar Pate ini alhamdulillah ya. Iya, dia sudah mulai ya rujuk dari pemahaman yang seperti itu ya kan. Mudah-mudahan aja dia rujuknya ke Ahlussunnah. Seperti kalau dulu itu mendiang Abdurrahman ya. Ustadz Abdurrahman apa? Ada juga yang mantan Khawarij juga Pak ya. Kemudian rujuk dia ke Ahlussunnah. Aduh, ya namanya Ustadz Abdurrahman ya. Iya, Abdurrahman Ayub, masya Allah ya. Jadi Ustadz Abdurrahman Ayub ya, beliau juga mantan teroris gitu kan. Iya, 6. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kata beliau, lakin idza kana al-gharadu minan nadhari fi kutubihim, akan tapi apabila tujuan seseorang ya melihat buku ahlul bid'ah itu ya kan, tujuannya adalah ma'rifata bid'atihim, untuk mengetahui kebid'ahan mereka,
birad alaiha, untuk membantah bid'ah itu, fala ba'sa bidzalika, maka tidak apa-apa. Nah, jadi memang Pak, kalau ada orang yang membaca buku ahli bid'ah, tujuannya untuk apa? Mengetahui bid'ahnya mereka, untuk membantahnya, ini tidak apa-apa, namun ada syaratnya. Syaratnya apa? Liman kana indahu minal aqidati shahihah, kalau dia sudah punya akidah yang shahihah, artinya dia sudah kuat akidahnya, kan gitu. Mayahtasnu bihi, yang bisa dia jadikan benteng ya, perlindungan untuk melindungi hatinya dari syubhat dari buku itu. Wa kana qadiran ala raddi alaihi, kemudian dia mampu untuk membantah kebid'ahan yang ada di buku itu. Bal rubbama kana wajiban, bahkan bisa sampai hukumnya wajib. Ya, karena mengingkari kemungkaran itu Pak, kalau tidak ada orang yang mengingkarinya, ya kita yang mampu terkadang bisa wajib, ya kan? Nah, li'anna raddal bid'ati, karena membantah kebid'ahan itu hukumnya wajib, kata beliau. Wa ma la yatimul wajib illa bi fa wajib, dan segala yang ya tidaklah sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya. Ini kaidah usul fikih ya. Ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib, tidaklah sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya. Artinya nyanya ini ya, wasilah, sarana yang akan menyempurnakan yang wajib itu, hukumnya juga wajib. Ya. Contoh, silaturahmi kepada orang tua, hukumnya apa Pak? Wajib. Nah, dan tidaklah bisa kita silaturahmi dengan orang tua zaman sekarang ya kan, kecuali dengan menelepon dengan HP. Nah, jadi HP ini namanya wasilah kepada yang wajib, maka hukum wasilah kepada yang wajib ini juga hukumnya wajib. Sebaliknya, wasilah atau sarana kepada yang haram, hukumnya adalah haram. Ma la yatimu bil haram, ya kan, illa bi fa haram, kan itu. Tidaklah sempurna suatu yang haram kecuali dengan sarana itu, maka sarana yang mengarahkan kepada yang haram hukumnya juga haram. Jadi HP ini bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya haram. Tergantung kita gunakan untuk apa. Kalau kita gunakan untuk apa Pak? Untuk lihat maksiat, maka menjadi sarana maksiat, maka haram HP ini. Nah, tapi kalau HP ini buat nelpon orang tua, ya kan, nanya kabar orang tua, apa kabar di kampung gitu kan. Nah, ini bisa wajib hukumnya. Atau untuk membaca Al-Qur'an, ya kan, karena aplikasi banyak yang bisa kita install di HP ini, bisa wajib hukumnya Pak ya. Atau untuk sarana belajar online, ya kan, mungkin bapak-bapak ada yang belajar agama lewat online, kan bisa juga hukumnya wajib. Jadi tergantung dengan penggunaannya. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ya, karena sudah jam 6 kurang sedikit, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Sebelum kita tutup ya, mungkin ada di antara bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Bismillah. Ya Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian tawaf itu, atau misalnya kita memang sengaja mengelilingi ini apa saja lah, oh iya, Masya Allah, ini bagus ya pertanyaan. Jadi ya, tawaf secara bahasa tawaf itu mengelilingi, betul ya. Tapi kalau secara istilah, seseorang mengelilingi Ka'bah dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi tawaf yang ibadah itu, dia tawaf ya dalam rangka untuk apa? Taqarrub ya, untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi kalau ada orang yang tawaf tidak ke Ka'bah, berarti dia mendekatkan dirinya kepada sesuatu selain Allah, makanya bisa jatuh ke dalam kesyirikan itu. Nah, jadi kalau tawaf kita dalam makna secara bahasa ya tidak jadi masalah, cuma nak nebas-nebas kan keliling rumah. Tapi kalau itu enggak, dia memang bermaksudnya ibadah.
Dia melakukan tawaf itu maksudnya adalah ibadah seperti orang yang di kuburan itu ibadah, Pak. Bukan bersih-bersih, tapi kalau dia tawaf ngeleng-ngeleng untuk cabut-cabut rumput itu kan tidak apa-apa gitu ya, karena memang tujuannya bukan ibadah. Tapi yang tawaf yang selain di Ka'bah yang merupakan kesyirikan dan kebid'ahan itu, kalau dimaksudkan untuk ibadah, itu maksudnya membedakannya. Maksudnya dalam rangka mendekatkan diri ya kepada yang dia tawafkan itu kan gitu ya. Wallahu alam bishawab. Jadi kalau ada orang yang mengelilingi kuburan gitu ya, kita lihat ya, kalau dia bersih ya enggak kita bilang dia ya tawaf yang ibadah itu gitu ya. Nah, tetapi kalau tawaf ibadah itu memang beda Pak ya. Ngelilingnya itu beda ya. Biasa dia berdiri gitu-gitu ya, berputar. Tapi kalau bersih-bersih kan enggak, kadang dia duduk ya, pakai cangkul ya kan. Kan beda lagi dia. Ya, seperti itu Mas ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kurang atau tidak kurang ilmu itu Pak, maka ada orang yang berilmu ya, tapi salah paham gitu. Makanya kebid'ahan itu Pak, sebabnya kata ulama itu ada dua. Ada namanya su'ul fahmi, dia salah paham ya, atau pemahamannya itu salah gitu. Disebabkan oleh apa? Ya ada bahkan orang yang hafiz Al-Quran, ya, hafiz di Al-Quran. Namun ketika dia salah paham dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu, maka jatuh ke dalam bid'ah. Contoh, pembunuhnya Imam Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam. Jadi Abdurrahman bin Muljam ini Pak, di masa Umar bin Khattab ditunjuk mengajar Al-Quran karena dia hafiz Al-Quran 30 juz dia. Ya kan? Bahkan imam, bacaannya luar biasa bagusnya. Namun ketika dia salah memahami ayat, ya kan? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang kafir. Ayat itu ditujukannya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah kafir ini kan, karena tidak berhukum dengan hukum Allah katanya. Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah ya, maka dia adalah orang kafir. Ali bin Abi Thalib ini kafir katanya. Langsung dia bunuh. Nauzubillah. Artinya dia salah paham gitu. Nah, itu yang pertama sebabnya Pak ya. Kemudian yang kedua su'ul su'ul qasdi. Yang pertama salah paham, yang kedua salah niatnya. Nah, jadi niatnya salah. Maksudnya apa? Maksudnya dia paham betul, dia tahu dia pemahamannya itu ya kan yang benar itu, tapi ada niat-niat yang lain. Mungkin niatnya dunia. Contoh dia tahu itu bid'ah Pak, tahu dia ilmunya itu, tapi ya kan dia khawatir dia kalau dia sampaikan itu adalah bid'ah kepada masyarakat, dia akan ditinggalkan. Nah, seperti ada salah seorang tokoh yang terkenal juga memang melakukan ngumpul-ngumpul di rumah orang berduka itu atau tahlilan itu dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab I'anatul Talibin syarah dari Fathul Mu'in itu ya kan adalah dalam mazhab Syafi'i dikatakan bid'ah munkar. Betul, kami tahu itu. Tapi kalau kita sampaikan ke masyarakat, kata beliau ini kan, maka kita akan ditinggalkan oleh masyarakat. Diakuinya itu Pak ya, memang ada dalam kitabnya gitu. Nah, artinya dia paham itu bid'ah ya. Namun karena ada niat lain, mungkin karena takut ditinggalkan oleh manusia, takut dikucilkan oleh orang ya kan. Nah, itu Pak. Ya, itu diantara sebabnya itu. Jadi dua Pak ya, yang pertama su'ul fahmi, salah paham, pemahamannya salah dalam hal itu. Juga yang kedua su'ul qasdi, niatnya sudah salah ya. Karena ada juga orang beragama ini Pak mencari follower gitu. Kesenangan dari masyarakat.
Jangan kita sampaikan masalah itu, nanti masyarakat tak undang kita lagi katanya. Udah sampaikan karena sesuatu yang menyenangkan masyarakat, sehingga kalau kita diundang, nah kita dapat pemasukan terus kan gitu. Ya kalau kita katakan Maulid Nabi itu salah Pak, ya tidak dapat lagi kita undangan pengajian Maulid Nabi sekali undangan Pak, amplopnya tebal katanya. Nah, ya jadi Pak, ini bukan masalah beda pendapat lagi Pak, namun lebih kepada beda pendapatan. Iya, wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain Pak? Iya. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini. Ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.